Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman, kekuatan fisik, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh dengan berjamaah. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini seperti biasa, sejenak setelah salat subuh Jumat, kita duduk sebentar untuk menyampaikan satu dua ayat atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau sampaikan, balighu anni walau ayat. Balighu anni walau ayah. Ada pemandangan yang aneh ya terkait dengan hadis ini di Amerika. Seorang mu'allaf baru saja masuk Islam. Setelah mengikuti sholat berjamaah, tiba-tiba dia maju minta izin kepada imamnya, ingin menyampaikan sesuatu. Jadi setelah menyampaikan sesuatu itu, sekalipun tidak lama, dia sampaikan tadi hadis. Ini saya memberanikan diri berbicara di hadapan para jamaah, karena yang saya ketahui dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, balighu anni walau ayat. Dalam kesempatan ini ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Milikilah rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Memiliki rasa malu. Jadi Nabi menyampaikan kepada sahabat
agar seluruhnya sahabat ini dan tentu saja kita umatnya punya rasa malu kepada Allah. Qalu inna lanastahyi minallahi walhamdulillah. Apa jawaban para sahabat? Sungguh kami ini sudah memiliki rasa malu kepada Allah. Alhamdulillah. Memiliki rasa malu ini sebenarnya ada dua macam. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Yang terpuji itu adalah meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah. Itu terpuji. Jadi kalau ada hal-hal yang buruk itu ditinggalkan karena takut kepada Allah, itulah malu yang terpuji. Kalau orang meninggalkan ketaatan kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul-Nya, padahal seharusnya dia harus taat. Hanya karena alasannya malu. Seperti ini adalah malu yang tercela. Jadi ketika sahabat mengatakan qalu inna lanastahyi minallahi walhamdulillah, Nabi paham. Maka Nabi mengatakan apa? Laisa zalik. Bukan itu yang dimaksud. Apa yang dimaksud di sini? Nabi mengatakan wa man yastahyi minallahi haqqal haya. Barang siapa yang memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya, malu itu adalah wal yahfazir ra'sa wa ma wa'a. Menjaga anggota badan yang ada di kepala. Anggota badan yang ada di kepala apa? Mata. Menjaga matanya, pandangannya. Tidak memandang sesuatu yang buruk. Karena melihat itu adalah apa? Nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah. Allah melarang melihat sesuatu yang buruk. Kalau kemudian nikmat ini digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah yang Maha Pemberi nikmat, maka sebenarnya disinilah makna daripada malu. Kalau kita benar-benar mensyukuri nikmat ini, tentu memanfaatkan, menggunakan penglihatan, melihat sesuatu hanya kepada sesuatu yang disenangi oleh Allah. Karena Allah lah yang memberi nikmat.
Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah maha mengetahui penglihatan atau mata yang berkhianat. Kenapa dikatakan berkhianat? Karena seharusnya mata ini hanya boleh melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah, yang disenangi oleh Allah. Melihat itu adalah nikmat. Nikmat yang luar biasa. Ada hamba Allah yang beribadah selama 500 tahun. Ternyata ibadahnya yang dikerjakan selama 500 tahun itu baru seimbang dengan nikmat penglihatan yang diberikan kepadanya. Coba. Maka seharusnya orang memiliki rasa malu. Kalau diberi nikmat penglihatan tetapi yang dilihat itu adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Termasuk anggota badan yang ada di kepala apa? Pendengaran. Ya. Nikmat mendengarkan sesuatu. Nikmat pendengaran. Maka yang harus didengarkan adalah sesuatu yang juga disenangi oleh Allah. Kalau mendengarkan apa yang disenangi oleh Allah banyak. Di antaranya adalah mendengarkan bacaan Al-Quran. Mendengarkan yang baik. Kalau kemudian nikmat pendengaran ini digunakan dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah, itu namanya tidak mensyukuri nikmat Allah. Seharusnya disinilah tumbuh rasa malu. Malu karena diberi kebaikan, tetapi kebaikannya dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak disenangi oleh yang memberi, zat pemberi. Coba kalau dibayangkan orang merasa lapar. Lalu kemudian dibantu oleh orang lain. Ini saya bersedekah supaya kamu bisa beri makanan. Ternyata tidak dibelikan untuk makanan. Dibelikan sesuatu yang tidak disenangi oleh orang yang memberi. Nah, ini juga tentu orang yang memberi kira-kira murka atau tidak? Marah kira-kira atau tidak? Marah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anggota badan yang ada di kepala apa? Lidah. Lidah ini hal yang luar biasa. Harus dijaga. Tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang baik. Apa yang baik? Ya, perkataan yang baik. Membaca Al-Quran. Membaca zikir. Nah itu. Berkata jujur. Wa qulu qawlan sadida gitu. Wa qulu qawlan ma'rufa. Ini semuanya dari lidah. Bahkan Nabi menjelaskan bahwa orang selamat dan tidak selamat itu karena lidahnya. Nabi menjelaskan bahwa man yadmanu li ma baina lihyaihi. Barang siapa yang menjamin untukku
dapat menjaga anggota badan yang berada di antara dua tulang rahangnya, maksudnya lidahnya. Wa ma baina rijlaihi, menjaga anggota yang ada di antara dua kakinya, maksudnya kemaluannya. Admanu lahul jannah, saya menjamin untuknya surga. Kalau menjaga lidahnya dari ghibah, menjaga lidahnya dari perkataan yang buruk, maka termasuk salah satu sebab dia selamat dari siksaan api neraka, dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a, wal yahfadhil batna wa ma hawa. Menjaga apa? Menjaga perut. Maksudnya tidak mengkonsumsi sesuatu kecuali dari sumber yang benar, yang baik, sumber yang halal. Tidak memakan sesuatu yang batil. Termasuk di dalam Al-Quran banyak dijelaskan. Banyak di antara manusia memakan harta manusia dengan cara yang batil. Memakan harta anak yatim. Ini termasuk apa? Orang harus malu. Barangnya orang dimasukkan di dalam apa? Di dalam perutnya. Bukan haknya. Haknya orang. Seharusnya dia memiliki rasa malu. Dahulu mungkin ada pengalaman yang tidak menyenangkan ya. Waktu masih kecil pulang dari sekolah, melihat mangganya orang barangkali ya, manjat, dilempar, lalu dimakan. Nah ini ya. Kalau sekarang insya Allah sudah mengerti ya. Jadi tidak boleh memasukkan apapun di dalam perut, baik berupa makanan atau minuman, kecuali itu hakmu, hak kita, bukan haknya orang lain. Seharusnya memiliki rasa malu. Seperti kalau kita melihat barangnya orang, nah barangnya orang kita pakai ya tentu malu. Demikian halnya dengan hal-hal yang bisa dimakan atau bisa diminum. Kata-kata wa ma hawa itu artinya yang ada di sekitarnya, maksudnya kemaluannya. Tadi kita sudah jelaskan. Harus menjaga. Di dalam Al-Quran disebutkan walladzina hum li furujihim hafizun. Termasuk orang mukmin yang beruntung adalah orang mukmin yang menjaga kemaluannya. Li furujihim hafizun. Ya kecuali kepada istrinya ya. Jadi kita harus menjaga. Dan itu tentu ada kaitannya dengan makanan atau minuman. Maka disebutkan oleh Nabi wal yahfadil batna wa ma hawa, sekitarnya. Ini termasuk orang yang memiliki rasa malu kalau menjaga itu, menjaga makanan, menjaga kemaluannya. Selanjutnya Nabi mengatakan wal yazkuril mauta wal bila. Orang yang memiliki rasa malu kepada Allah adalah orang yang senantiasa ingat-ingat kepada kematian. Ingat kepada kebinasaan. Artinya orang kalau mati ya akan hancur.
akan menjadi tulang belulang, akan menjadi tanah. Karena ini yang biasa banyak diingkari oleh orang-orang kafir. Apakah kita ini nanti kalau sudah mati, sudah menjadi tulang, belulang, sudah menjadi tanah, bisa dihidupkan kembali? Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu banyak yang mempertanyakan. Ya. Nah, pertanyaannya inilah yang kemudian disebutkan bahwa orang harus selalu ingat kepada kematian. Ingat kepada Allah bahwa hidup kita ini adalah singkat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seluruhnya pasti akan mati. Orang kalau ingat kepada kematian, pasti dia akan memiliki kesadaran yang tinggi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia ingat bahwa hidup ini adalah singkat. Yang bisa kita bawa di hadapan Allah adalah amal. Dalam hadis Nabi, ketika seseorang diantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir di kuburan, maka ada 3 yang ikut mengantar. Yang mengantar itu adalah keluarganya. Ikut mengantar adalah hartanya, mungkin kendaraannya, ya. Yang ikut mengantar adalah amalnya. Setelah dikuburkan, 2 yang pulang, hanya 1 yang tinggal. Keluarganya pulang, hartanya juga pulang, tidak dikuburkan bersama dengannya. Yang tinggal bersamanya adalah amal. Amal itu ada 2, ada amal kebaikan, ada amal buruk. Orang diberi pilihan, kalau baik maka balasannya baik. Maka dia juga akan mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan. Kalau amalnya buruk, tentu juga balasannya buruk. Akibatnya juga dirasakan oleh orang yang berbuat buruk. Orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa. Jadi harus kita selalu ingat kepada kematian. Setiap orang selalu apa? Istirahat, tidur. Ketika orang akan tidur, tentu dia akan ingat bahwa kelak nanti akan mati. Ya. Kalau tidur itu adalah disifatkan seperti orang mati. Hanya saja kalau orang tidur biasa, tidurnya berkelanjutan, tidak bangun lagi. Maka diajarkan doa gitu. Ada juga tidur terus kemudian bangun kembali. Nah, diajarkan doa alhamdulillah. Jadi orang selalu harus mengingatkan dalam dirinya tentang kematian. Agar dia lebih takut kepada Allah. Agar memotivasi dirinya untuk terus bisa beribadah kepada Allah. Selalu mengerjakan amal kebaikan. Wal yazkuril mauta wal bila. Wa man aradal akhirah taraka zinatal hayatid dunya.
yang menginginkan keberuntungan nanti di akhirat, maka hendaklah dia meninggalkan perhiasan dunia. Dunia ini adalah hanya perhiasan. Yang namanya perhiasan bukan bagian dari badan kita. Itu hanya melekat. Orang kalau meninggal memiliki perhiasan, baru saja dimandikan, seluruh perhiasannya sudah apa? Sudah ditanggalkan. Pakaian itu adalah perhiasan. Pakaiannya ditanggalkan. Mungkin dia punya, kalau perempuan punya anting-anting, ditanggalkan atau tidak? Dibuka atau tidak? Dibuka. Ada apa? Kalungnya dibuka dia. Ada cincinnya. Semuanya dibuka. Seluruhnya dibuka. Itu baru dimandikan. Setelah itu dikafani, tidak ada sesuatu yang melekat dalam dirinya. Maka orang tidak boleh apa? Memiliki ketergantungan dengan zinatul haya. Hanya perhiasan. Maka di dalam Al-Quran disifatkan itu sebagai zinah. Apa kira-kira? Zuyyina linnas. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars. Semua itu adalah zina. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Hanya kesenangan dunia belaka. Hanya zina. Hanya perhiasan. Yang hakiki itu adalah amal. Yang hakiki itu adalah amal kebaikan, amal soleh. Amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia diberi pilihan. Pilihannya inilah yang disebut dengan ikhtiar. Nanti di akhirat orang tidak ditanya keputusan Allah, ketentuan Allah. Karena seluruhnya memang sudah ketentuan Allah. Orang kafir ya karena sudah ketentuan Allah. Orang ingkar kepada nikmat ya ketentuan dari Allah. Orang tidak mensyukuri nikmat Allah ya ketentuannya. Orang berbuat dosa juga sebaliknya, orang berbuat baik. Orang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Orang senantiasa beramal kebaikan. Itu ikhtiar. Itu adalah pilihan. Maka nanti ditanya adalah apa yang menjadi pilihan kita. Pilihan kita berbuat baik atau tidak. Bukan ya Allah nanti kalau ditanya kenapa kamu berbuat dosa. Ini karena sudah ketentuanmu ya Allah. Bukan. Tetapi yang ditanya itu adalah pilihan. Nah, karena kita memilih berbuat baik ya, atau kita memilih berbuat dosa. Nah, itulah yang ditanya. Pilihan kita yang ditanya. Maka yang ingin mendapatkan keuntungan nanti di akhirat, maka hendaklah dia meninggalkan perhiasan dunia. Wa man aradal akhirah taraka zinatal hayatid dunya. Kalau orang sudah menjaga seluruh anggota badannya, mulai dari kepala sampai di bawah, senantiasa ingat kepada kematian, senantiasa mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, maka Nabi mengatakan, "Wa man fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya." Barang siapa yang sudah mengerjakan tadi,
ya. Menjaga anggota badannya, senantiasa ingat kepada kematian, senantiasa fokus untuk mendapatkan keberuntungan di akhirat, tidak tergoda dengan perhiasan dunia, maka itulah orang yang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah. Maka kita tentu selalu menjaga, mengontrol diri. Kalau melihat sesuatu, ingat, ini baik atau buruk. Kalau mendengarkan sesuatu, ini sesuatu yang tidak disenangi Allah atau disenangi Allah. Dan seterusnya. Maka kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela. Marilah kita manfaatkan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan rasa taat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan orang yang benar-benar bersyukur. Kalau kita senantiasa bersyukur, balasannya apa? Semakin bertambah nikmatnya Allah. La in syakartum la azidannakum. Semakin kita bersyukur, semakin kita ditambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Tidak perlu terlalu panjang karena setelah ini akan ada kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita ambil manfaatnya, baik dari hadis Nabi ataupun dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita tergolong orang yang senantiasa berjalan pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.